Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Fahdia Zadira, kemudian Muhammad Rizky Maulana, dan Helmalia Diani. Melalui video ini, kami bertiga akan memaparkan pengembangan dari bisnis kami, yaitu Bamboo Straw. Isu yang diangkat pada produk kami yaitu sedotan plastik merupakan satu dari 10 jenis sampah yang paling sering ditemukan di pantai dan lautan. Sedotan plastik terbuat dari senyawa polietilen dan mengandung bahan kimia berbahaya bagi kesehatan manusia. Sedotan plastik mengandung polipropilen yang tidak dapat dicerna oleh bumi dan didesain untuk tahan seumur hidup. Sedotan plastik didaur ulang sehingga membutuhkan 500 hingga 1000 tahun untuk terurai. Contoh kasus yang berkaitan dengan produk kami yaitu pada baru-baru ini, program lingkungan PBB menyebutkan jika dikonsumsi sedotan plastik sudah sangat mengkhawatirkan. Di Asia, jika semua orang mengkonsumsi sedotan plastik, maka diperkirakan setiap hari ada 4,5 miliar sedotan plastik masuk ke lingkungan. Sementara National Geographic memperkirakan jika di Amerika Serikat setiap harinya ada 500 juta sedotan plastik dikonsumsi. Setiap tahunnya, porsi polusi sedotan plastik terhadap total 8 juta sampah plastik dunia mencapai 0,025%. Solusi yang sudah ada yaitu satu kampanye yang dilakukan untuk mengurangi sampah sedotan plastik, kampanye dengan sebutan No Straw Movement. Gerakan tersebut dipelopori oleh PT Fast Food Indonesia (KFC). Gerakan tersebut sudah dimulai sejak tahun Mei 2017. Gerakan ini mengajak warga dan pelaku industri peduli terhadap masalah sedotan plastik sekali pakai terhadap lingkungan. Solusi yang ditawarkan dari produk kami yaitu Bamboo Straw merupakan sedotan yang ramah lingkungan eco-friendly yang berasal dari bambu. Bambu dipilih karena merupakan bahan yang mudah terurai, tidak membahayakan lingkungan dan kesehatan, serta lebih murah. Sedotan bambu juga memiliki daya tahan yang lebih baik. Value proposition yang unik pada produk kami yaitu produk kami ramah lingkungan atau eco-friendly. Produk kami dapat digunakan secara berulang. Produk terjamin higienis karena diproses dengan perebusan terlebih dahulu. Lalu harga lebih murah karena dari pengrajin langsung. Lalu produk kami memiliki banyak varian ukuran diameter sedotan. Kebutuhan pasar yang dipenuhi oleh produk kami yaitu sedotan bambu akan alternatif bagi manusia dalam menggunakan pengganti sedotan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kami menyajikan video demo mengenai produk kami. Dampak positif dari produk kami yaitu usaha yang dijalankan mengedukasi lingkungan, lalu memanfaatkan limbah, ramah lingkungan, dan pengeluaran biaya produksi tidak terlalu mahal. Lalu dampak sosial dan lingkungan dari produk kami yaitu penduduk sekitar akan merasa senang. Orang jadi banyak ingin tahu mengenai usaha kami, menambah edukasi bagi orang awam, serta memperluas lapangan kerja. Pengukuran dampak positif dari produk kami melakukannya dengan cara melakukan survei, bermanfaat bagi alam, penilaian secara langsung, serta komunikasi dari pelanggan. Bukti efektif dan efisien usaha, mudah dalam menggunakan produk, harga produk lebih terjangkau, usaha kami sistematis, dan mendapatkan respon positif dari pelanggan. Selanjutnya, materi yang akan dibahas adalah target customer. Jumlah konsumen per kategori dalam hitungan ribuan. Yang pertama adalah masyarakat umum, yang kedua ada hotel, yang ketiga ada restoran, yang keempat ada cafe atau bar atau coffee shop. Untuk masyarakat umum sebesar 4,5, untuk hotel sebesar 2,5, untuk restoran sebesar 3,5, dan yang terakhir yang terbesar adalah 4,8 untuk cafe, bar atau coffee shop. Selanjutnya ada market sizing. Yang pertama,
Potential Available Market atau PAM, yang tersedia mengacu pada pasar global yang ada untuk produk atau layanan usaha kami, tanpa dibatasi oleh geografik, logistik, atau faktor terkait lainnya. Konsep ini pada dasarnya mempertimbangkan setiap kemungkinan pengguna. Potensi pasar yang tersedia adalah seluruh ukuran pasar untuk suatu produk pada waktu tertentu. Ini mewakili batas atas pasar untuk suatu produk. Potensi pasar diukur dalam nilai penjualan atau volume penjualan. TAM atau Total Addressable Market mengacu pada permintaan pasar total atau peluang pendapatan yang ada dalam pasar untuk penawaran tersebut. Total pasar yang ada juga disebut total pasar yang tersedia, membantu bisnis mengidentifikasi seberapa besar peluangnya dan berapa banyak pendapatan yang dapat dihasilkan dengan penawaran jika 100% pasar tercapai. Penggunaan strategi ini dapat membantu menentukan, yang pertama ada potensi pasar untuk berkembang, yang kedua kelayakan konsep bisnis, dan yang terakhir upaya dan pendanaan yang mungkin diperlukan untuk beroperasi di pasar. Yang ketiga ada SAM atau Serviceable Available Market atau pasar tersedia yang dapat dilayani adalah bagian dari total pasar yang tersedia yang sebenarnya dapat diperoleh bisnis. Ini adalah total volume penjualan dari penawaran tertentu yang dapat dijual oleh semua vendor dalam wilayah tertentu yang dapat dioperasikan. SAM sama dengan beberapa persen dari TAM yang ada dalam wilayah bisnis yang dapat dioperasikan. Yang terakhir ada SOM atau Serviceable Obtainable Market, adalah bagian dari pasar yang dapat dilayani dan dapat dipercaya secara realistis dalam jangka pendek. SOM sama dengan beberapa persen dari SAM yang dapat dicapai bisnis secara realistis dalam jangka pendek menengah. Itu kompetensi dan posisi pesaing. Pesaing secara langsung dalam usaha kami terdiri dari sebagai berikut: ada Bonbu, ada iBambu, Battle Max, Eco atau Ego, Purun Eco Straw, Naturalic. Seperti yang dilihat dalam diagram di samping, ada bambu itu dalam single produk. Untuk ekspensif atau mahal itu terdiri dari Battle Max atau Eco dan Ego. Untuk diversified produk itu ada Purun Eco Straw dan Naturalic. Dan untuk produk kami sebagai desainnya sebagai berikut. Dan pesaing tidak langsung dalam bisnis kami adalah Pull and Go, Nama Straw, Dewi Bumi, dan Kalian Kantin. Materi selanjutnya tentang pemasaran dan akuisisi pelanggan. Yang pertama ada acquisition atau akuisisi. Dengan mengakuisisi konsumen, maka langkah yang tepat adalah mengetahui perilaku konsumen atau consumer behavior. Dalam menarik konsumen, tentunya hal yang dapat dilakukan adalah mengetahui perilaku konsumen. Dengan mengetahui perilaku konsumen tersebut, maka kita dengan mudah memahami apa saja kemauan yang diinginkan konsumen. Contoh, konsumen kerap ingin memesan produk bambu straw dengan ukuran kecil agar lebih digunakan untuk anak-anak. Lebih khusus ini untuk pesanan untuk ibu-ibu. Yang kedua ada conversion atau konversi, yaitu memberikan promo yang menarik. Dengan memberikan promo yang menarik bagi konsumen yang berpotensial atau baru adalah suatu langkah yang tepat yang dapat dilakukan oleh bisnis kami. Promo yang kami berikan antara lain dengan pesanan jumlah minimal 100 piece akan mendapatkan gratis special Tupperware dari bisnis kami. Yang ketiga ada retention, memberikan kualitas pelayanan yang terbaik. Untuk dapat mempertahankan konsumen, langkah yang tepat untuk dapat kami lakukan sendiri adalah memberikan pelayanan yang istimewa, terlebih khusus pada konsumen yang setia terus bertransaksi dengan bisnis kami atau dengan membeli produk kami. Pelayanan istimewa yang dapat kami lakukan antara lain memberikan desain khusus pada produk bambu straw untuk membedakan antara konsumen yang setia dengan konsumen yang lain. Untuk sumber pendapatan dari usaha bamboo straw ini ada 3 jenis. Yang pertama dari penjualan bamboo straw untuk small size. Harga per unitnya sebesar Rp3.000 dengan cost of a good sold-nya Rp500 dan laba kotor yang diperoleh sebesar Rp2.500. Kemudian pendapatan yang kedua berasal dari penjualan bamboo straw untuk medium size. Harga per unitnya sebesar Rp4.000, COGS sebesar Rp1.000 dan laba kotor yang diperolehnya sebesar Rp3.000. Kemudian pendapatan yang ketiga itu untuk bamboo straw big size dengan harga per unitnya sebesar Rp4.500, COGS-nya sebesar Rp1.500 dan laba kotor yang diperoleh sebesar Rp3.000.
Untuk total nilai pendapatan di tahun pertama ini sebesar 9 juta rupiah dengan rinciannya penjualan bamboo straw small size sebesar 2.500.000 rupiah, medium size 3.500.000 rupiah, big size 3 juta rupiah. Di tahun kedua total nilai pendapatannya sebesar 15 juta dengan rinciannya untuk penjualan small size 5 juta rupiah, medium size 5.500.000 rupiah, dan big size 4.500.000 rupiah. Di tahun ketiga total pendapatannya 17.500.000 rupiah, tahun keempat itu 20.500.000 rupiah, dan di tahun kelima sebesar 25 juta dengan rinciannya penjualan untuk small size sebesar 9 juta rupiah, medium size 9 juta rupiah, dan big size-nya itu 7.500.000 rupiah. Selanjutnya adalah kebutuhan dan alokasi dana. Yang pertama itu modal untuk pemasaran yang kami butuhkan sebesar 3 juta rupiah, modal untuk rekrutmen pekerja sebesar 5 juta rupiah, untuk capital expenditure dan pengembangan produk sebesar 4 juta rupiah, sehingga total yang kami butuhkan itu sebesar 12 juta rupiah. Untuk jumlah kas yang dikeluarkan setiap bulannya kurang lebih 5 juta rupiah dengan runway atau perkiraan pendanaan tersebut habis dalam waktu 1-2 bulan. Untuk target yang ingin kami capai dalam 2 tahun ke depan, yang pertama memiliki pabrik atau rumah produksi. Yang kedua, kami dapat melakukan grand launching produk pertama dengan mengundang 15 media massa. Kemudian kami dapat membuka lapangan pekerjaan bagi penduduk sekitar, lalu membuat sosialisasi dengan warga sekitar mengenai manfaat dari bamboo straw bagi lingkungan. Terus juga kami ingin dapat bekerja sama dengan brand-brand lokal, dan kami ingin membuka cabang di berbagai kota besar di Indonesia. Kemudian strategi yang akan kami jalankan di fase ke-1 bulan 1-6 kami akan melakukan pencarian modal dengan menarik beberapa investor yang memiliki tujuan yang sama dengan kami, lalu menyepakati atau membuat ide ataupun tujuan proyek bersama investor. Kemudian melakukan riset pasar untuk mengetahui karakteristik dari konsumen yang akan menjadi target pasar. Selanjutnya di fase kedua, bulan ke-7 sampai bulan ke-12, kami akan melakukan kampanye No Straw Movement di media sosial secara masif, baik di Instagram maupun di Twitter. Lalu kami akan membuat situs web khusus untuk bamboo straw dan membuka account di platform online dan juga di e-commerce. Dan yang terakhir, kami akan menyiapkan produk yang akan kami jual. Di fase ketiga, bulan ke-13 sampai bulan 18, kami akan melakukan soft launching, membuka toko di daerah Jakarta Selatan, dan setidaknya kami akan memiliki tim kerja kurang lebih 15 orang. Selanjutnya di fase keempat, bulan ke-19 sampai bulan 24, kami akan melakukan grand launching, meluncurkan varian produk baru, dan membuka beberapa toko cabang di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Timur. Kemudian di fase kelima, tahun ketiga sampai tahun kelima, kami akan melakukan promosi berskala besar dengan menggandeng beberapa influencer maupun selebriti untuk mempromosikan produk kami. Lalu membuka cabang baru di setiap daerah di Jabodetabek. Di fase ke-6, setelah tahun kelima, kami akan membuka beberapa cabang di setiap wilayah di Indonesia, lalu kami akan menjalankan cara kerja yang baru dan terus melakukan riset pasar serta pengembangan produk untuk bisnis yang berkelanjutan. Selanjutnya yang terakhir, saya akan memaparkan proyeksi keuangan dari bisnis kami Bamboo Straw. Di tahun yang pertama, jumlah konsumen yang berhasil kami jangkau itu sebanyak 150 dengan produk yang terjual sebanyak 1000 unit. Dan laba bersih yang berhasil kami peroleh di tahun pertama itu sebesar Rp2.400.000. Di tahun yang kedua, jumlah konsumennya meningkat 50 menjadi 200 konsumen dengan total produk yang terjual sebanyak 1.700 unit. Dan laba bersih yang berhasil kami peroleh di tahun yang kedua sebesar Rp5.200.000. Di tahun yang ketiga, jumlah konsumennya mencapai 270 dengan total produk yang berhasil dijual sebanyak 2.100 unit. Untuk laba bersih yang kami peroleh di tahun ketiga ini sebesar Rp6.700.000. Kemudian di tahun yang keempat, jumlah konsumennya meningkat menjadi 350 dengan total produk yang berhasil kami jual sebanyak 3.000 unit dan laba bersih yang berhasil kami peroleh sebesar Rp7.700.000. Yang terakhir di tahun yang kelima,
jumlah konsumennya mencapai 500, itu terjadi peningkatan yang cukup pesat ya di tahun yang kelima, dan total produk yang berhasil terjual itu sebanyak 4.000 unit. Kemudian laba bersih yang berhasil kami peroleh sebesar Rp9.650.000.